Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Soulmate Lina Purwati. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Dan yang sakit, semoga diberikan kesembuhan. Karena sehat itu yang paling utama untuk situasi yang seperti ini. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas uji kompetensi 1, tapi yang bagian persamaan sinus gitu. Nanti untuk persamaan kosinus, persamaan tangen akan saya bahas di video secara terpisah. Jadi agar terfokus bagaimana sih caranya untuk menyelesaikan persamaan sinus, bagaimana sih pas persamaan kosinus maupun persamaan tangen. Jadi tidak bingung. Mari kita mulai. Nah, nomor 1, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan-persamaan trigonometri berikut. Jadi kita diminta mencari HP dari sin X sama dengan sin 1/6 pi, di mana X-nya lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 2 pi. Soalnya tak tutup dulu, kalau mau di-post untuk dicoba, dipersilahkan. Nanti dicocokkan di bagian akhir. Nah, saya ingatkan materinya nih, kalau kita punya sin X sama dengan sin alfa, kita punya dua jenis penyelesaian. Penyelesaian yang pertama, kita langsung ambil sudut-sudutnya. X sama dengan alfa. Jangan lupa ditambah dengan 360 derajat kalikan K. Jenis solusi yang kedua adalah X sama dengan ini 180 derajat min alfa ditambah 360 derajat K. Kalau masih bingung materinya, boleh dicek video pembahasan materi ya. Boleh juga tanya di kolom komentar. Yuk kita mulai jenis solusi yang pertama. Nah, kan kita punya tuh sin X sama dengan sin alfa. Langsung ambil sudutnya. Berarti X sama dengan 1/6 pi. Oh iya, karena ini radian, berarti 360 derajat kita nyatakan sebagai 2 pi. Berarti 2 pi kita kalikan dengan K. Nah, kita pilih K-nya. K-nya yang sama dengan 0. Agar memenuhi X yang diminta, yaitu lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 2 pi. Kalau K-nya 0, berarti X-nya sama dengan 1/6 pi. Ditambah 2 pi kalikan 0. Berarti ketemulah 1/6 pi. Nah, jenis solusi yang kedua itu X-nya sama dengan 180, artinya berarti pi min alfa tambah 2 pi kali K. Nah, berarti X-nya sama dengan pi min alfa, alfanya 1/6 pi. Ditambah 2 pi, kita kalikan dengan K. Kita pilih K yang sama dengan 0, sama dengan pi dikurangi 1/6 pi. Kita samakan penyebutnya. Ini tuh artinya pi per 1. Ini jadi ya per 6. Berarti kali 6 kali 6. Berarti 6 pi. Min 1 kalikan pi, ini pi. Ditambah 2 pi kalikan K. Berarti kalau K-nya sama dengan 0, X-nya ketemu 6 pi kurangi pi adalah 5 pi per 6 sama dengan 2 pi kalikan K. Oh ya, K-nya 0 tadi ya. Kita ganti 0. Kalau ada yang kurang teliti boleh juga komen. Nah, ini kalikan 0, hasilnya berarti 0. Nah, kalau ambil K sama dengan 1 bagaimana? Kalau ambil K sama dengan 1, K sama dengan 1, kita akan peroleh X-nya sama dengan 1/6 pi ditambah 2 pi. 2 pi ini 2 pi per 1, samakan penyebut 6,
Ini berarti pi ditambah 12pi. Kan 13pi per 6 ya. Ini sudah melebihi batas yang diinginkan. Jadi ini tidak memenuhi. Nah, kalau ini juga tidak memenuhi karena X-nya 5pi per 6 ditambah 2pi. Ini 2pi lebih, jadi juga tidak memenuhi. Sehingga diperoleh himpunan penyelesaiannya atau HP-nya adalah 1/6pi dan 5pi per 6. Atau terus pi per 6 juga boleh. Nah, silahkan kalau ada pertanyaan, tanyakan saja ya. Nah, yuk kita lanjutkan ke soal nomor 2. Nomor 2 juga sama nih, diminta menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri berikut. Kita ambil yang persamaan sinus dulu ya. Yang kosinus kita bahas di video berikutnya. Nah, yang 2A kita punya sin X sama dengan sin 35 derajat, di mana X-nya lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, tutup dulu. Nah, berarti solusi yang pertama, jenis yang pertama, langsung ambil sudutnya. X sama dengan 35 derajat, kita tambahkan dengan 360 derajat kalikan K. Nah, K-nya kita ambil 0. Berarti X-nya sama dengan 35 derajat ditambah 360 derajat kalikan 0. Ketemulah X-nya sama dengan 35 derajat tambah 0. Ketemu 35 derajat. Nah, kalau K-nya yang sama dengan 1, ini sudah tidak memenuhi. X-nya 35 derajat tambah 360 derajat kalikan 1. 360 kalikan 1, 360. Tambah 35 berarti 395 derajat. Ini berarti tidak memenuhi. Yang memenuhi berarti yang ini. Untuk jenis solusi yang pertama. Nah, kita lanjutkan ke jenis solusi yang kedua. Berarti kita ambil X sama dengan, karena ini persamaan sinus, berarti X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa, yaitu alfanya 35 derajat, ditambah 360 derajat kalikan K. Berarti X-nya sama dengan 180 kurangi 35, berarti 145 derajat. Ditambah 360 derajat kalikan K. K-nya kita pilih sembarang bilangan bulat, entah min 1, 0, ataupun 1. Terserah, yang penting bulat dan memenuhi interval yang diinginkan. Nah, berarti kita ambil K-nya yang sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 145 derajat tambah 360 derajat kalikan 0. Ini hasilnya 0, berarti ketemulah X-nya yang sama dengan 145 derajat. Yang K sama dengan 1 nanti tidak memenuhi. Jadi HP-nya adalah yang 35 derajat sama 145 derajat. Nah, ada dua solusi. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan ya. Yuk kita lanjutkan ke soal nomor 3. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri berikut. 3A. 3A ini kita punya soalnya adalah sin 4X sama dengan sin 2/3pi, di mana X-nya lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2pi. Saya tutup dulu, silahkan kalau mau dicoba, nanti kita cocokkan di bagian akhir. Oh iya, untuk koreksi juga sudah saya bagikan ya di MS Team. Nanti silahkan dibuat belajar, sudah benar atau ada yang perlu diperbaiki. Tidak apa-apa kalaupun ada yang harus diperbaiki, namanya juga belajar, belum bisa itu wajar. Yang penting mau terus belajar dan mencoba, gitu ya. Yuk kita lanjutkan. Sin 4X sama dengan sin 2/3pi. Nah, jenis solusi yang pertama, ambil sudutnya.
Ini sin. Berarti kita bisa ambil sudutnya. 4X sama dengan 2/3 Pi. Jangan lupa ditambah 2Pi kalikan K. Nah, kita maunya hanya X aja. Tapi ini ada angka 4. 4 kali. Berarti kan kita bagi kedua ruas dengan angka 4. 4X dibagi 4 ketemunya X. Nah, 2/3 Pi dibagi 4 berarti 2/12 Pi. Nah, cara dari mana sih? Banyak yang WA saya nih bingung di sini. 2/3 Pi dibagi 4. Artinya kan dibagi 4/1 tuh. Berarti kan boleh saya tulis sebagai 2/3 Pi dikali. Kalau dikali berarti ini ditukar. 4/1 jadi dikali 1/4. Ketemulah 2 Pi kalikan 1, 2 Pi. 3 kalikan 4/12 gitu. 2 Pi dibagi 4 berarti 2 Pi/4. Nanti kita sederhanakan. Tambah 2 Pi/4 kalikan K. Berarti X-nya 2/12 saya bagi 2 ya. Saya sederhanakan bagi 2 berarti 1/6 Pi. Ditambah kita bagi 2 juga, dapat Pi/2 kalikan K. K-nya kita pilih sembarang, yang penting bilangan bulat dan memenuhi interval yang diinginkan. Kalau ambil K-nya yang sama dengan 0, berarti kita punya X-nya 1/6 Pi ditambah Pi/2 kalikan 0. Artinya 1/6 Pi ya. Lalu kalau ambil K sama dengan 1, berarti X-nya sama dengan 1/6 Pi ditambah Pi/2 kalikan 1. Pi/2 kalikan 1 berarti Pi/2. Nah, ini kita samakan penyebutnya dulu. 2 sama 6, KPK-nya 6 gitu. Pi-nya taruh di luar juga boleh karena sama-sama ada Pi gitu. 6 ke 6 kalikan 1 kalikan 1. Nah, terus 2 ke 6 ini kalikan 3, ini kalikan 3. Harus adil ya. Penyebut dikalikan, pembilang juga dikalikan. Tambah 3. 1 tambah 3 itu 4. Berarti 4/6 Pi gitu. Nah, kalau kita ambil K sama dengan 2 bagaimana? Masih memenuhi enggak? Kalau X-nya, kalau K-nya ambil 2, berarti 1/6 Pi ditambah Pi/2 kalikan 2. Nah, kan ini berarti saya sederhanain ya, dapat 1, dapat 1. Berarti ini disamakan penyebut. Nanti dapat 6, ini 1, Pi-nya tak taruh di sini. 1 ini jadi 6, berarti perlu kali 6 kali 6. 1 plus 6. Ketemulah 7/6 Pi. Oh iya, ini kalau mau disederhanain juga boleh loh. Jadi 2/3 Pi gitu. Nah, kalau ambil K sama dengan 3 bagaimana gitu. Kita lanjutkan terus menerus. Kalau ambil K sama dengan 3, lanjutkan terus sampai ketemu di interval yang diinginkan. Kalau kita ambil K sama dengan 3, berarti X-nya sama dengan 1/6 Pi ditambah Pi/2 kali 3. Berarti tak samakan penyebut ya, jadi per 6 semua. Berarti kita punya, ini Pi tak taruh di sini. Ini 1 ditambah 2 jadi 6, perlu kita kalikan 3, ini kalikan 3. 3 Pi kalikan 3 berarti 9 Pi. Ini 9 Pi gitu. 1 tambah 9 berarti 10/6 Pi. Disederhanakan bagi 2 dapat 5/3 Pi. Ini masih memenuhi 5/3 Pi. Nanti kalau ambil K sama dengan 4 sudah tidak memenuhi karena sudah lebih dari 2 Pi. Jadi cukup untuk jenis yang pertama kita ambil K yang sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Kalau mau dicoba silahkan. Nanti yang jelas dapat X-nya tidak memenuhi interval yang diinginkan. Tak lanjutkan ya untuk jenis solusi yang kedua. Solusi yang kedua, kita ambil sudut-sudutnya. Ada sin, ada sin. Kita ambil sudutnya 4X yang ruas kiri.
Yang ruas kanan bukan 2/3 pi lagi karena sudah ada di jenis pertama. Tapi kita ambil yang pi dikurangi 2/3 pi. Ditambah 2 pi kalikan K. Nah, karena ini dalam kurung ya, kita selesaikan dulu ya. 4x sama dengan ini pi per 1. Pi per 1 samakan penyebut jadi per 3. Ini jadikan per 3 berarti kali 3 kali 3. Pi kali 3 berarti 3 pi min 2 pi. Mau di sini ditulis semua, mau pi-nya dikeluarkan seperti ini juga boleh, bebas. Yang penting sesuai aturan gitu. Matematika itu mengajarkan kita mematuhi peraturan gitu. Ditambah 2 pi kalikan K. Lanjutin ya. Berarti 4x sama dengan 3 pi kurangi 2 pi adalah pi per 3. Ditambah 2 pi kalikan K. Karena kita maunya hanya x saja, ini ada 4 kali x. Biar x sendirian, maka kedua ruas wajib dibagi 4. 4x dibagi 4 adalah x. Pi per 3 dibagi 4 adalah pi per 12. Caranya sama seperti ini. Nanti dicoba silahkan. 2 pi dibagi 4 berarti langsung pi per 2 ya. Pi per 2 kalikan K. Nah, ambil. Kalau K yang sama dengan 0. Jadi kita punya X-nya adalah pi per 12. Ditambah pi per 2 kalikan 0. Ketemulah pi per 12. Kalau ambil K yang sama dengan 1. Berarti X sama dengan pi per 12 ditambah pi per 2 kali 1. Ini samakan penyebut 12. Ini pi. Ini 2 ke 12 perlu dikalikan 6. Perlu dikalikan 6. Pi kali 6 adalah 6 pi. Pi ditambah 6 pi, 7 pi per 12. Kalau ambil K yang sama dengan 2. Berarti X sama dengan pi per 12 ditambah pi per 2 kalikan 2. Nah, coret nih. Berarti ini 12, ini pi ditambah 1 ke 12 kan perlu dikali 12, berarti ini 12 pi. Pi ditambah 12 pi, 13 pi per 12. Nah, kalau ambil K yang sama dengan 3, berarti X sama dengan pi per 12 ditambah pi per 2 kalikan 3. Sama dengan pi per 12 ditambah ini kalikan 6 kalikan 6 ya, 18 pi per 12. Ketemulah 19 pi per 12. Nanti kalau ambil K sama dengan 4 sudah tidak memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1/6 pi, 2/3 pi, 7/6 pi, lalu 5/3 pi, terus berikutnya pi per 12, 7 pi per 12, 13 pi per 12, 19 pi per 12. Ini silahkan diurutkan dari yang terkecil. Tulis sendiri ya, HP sama dengan siapa aja. Mari kita lanjutkan nomor 4. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan-persamaan trigonometri berikut. Kita bahas yang sinus. 4A sin 5x sama dengan sin 60 derajat, di mana x-nya lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, ini sin, berarti kita tinggal ambil sudutnya. Sudutnya yang ruas kiri 5x, yang kanan 60 derajat. Jangan lupa ditambah dengan 360 derajat kalikan K. Nah, karena kita hanya mau solusi itu kan si X siapa gitu. 5X berarti kita perlu bagi dengan 5. 5X bagi 5 adalah X sama dengan 60 bagi 5, 12 derajat. Ditambah 360 bagi 5 adalah 72 derajat kalikan K. Nah, kita pilih KK-nya yang memenuhi interval ini. Pertama, kita pilih dulu K-nya yang sama dengan 0. Kalau K sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 12 derajat ditambah 72 derajat kalikan 0. Berarti kita ketemu 12 derajat. Kalau K yang sama dengan 1,
Maka X-nya adalah 12 derajat ditambah 72 derajat kalikan 1. Berarti 12 tambah 72 adalah 84 derajat. Nah, kalau K-nya 2, X yang memenuhi adalah 12 derajat ditambah 72 kali 2. Ini berarti 12 ditambah 144. Hasilnya 156 derajat. Tak tutup dulu. Nah, kalau K-nya 3, nah kita tulis terus, pilih K-nya terus sampai X-nya itu berada di antara lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 360. Kalau udah melebihi berarti berhenti gitu. Kalau K-nya 3, kita kembalikan lagi ke sini, 12 derajat ditambah 72 kali 3. Nah, berarti 12 4 derajatnya ditambah 72 kali 3 itu 216. Nah, ini ditambah dengan 12 berarti 228. Masih memenuhi. Ambil lagi kalau K yang sama dengan 4. X-nya berarti 12 derajat ditambah 72 derajat kalikan 4. Berarti 12 derajat ditambah 72 kali 4 itu 288. Nah, ditambah 12 berarti ketemu 300 derajat. Nah, kalau kita ambil K yang sama dengan 5, ini sudah tidak memenuhi lagi. Kenapa? Karena X sama dengan 12 derajat ditambah 72 kalikan 5. 72 kalikan 5 sudah 360. Nah, ini kan berarti 372 derajat ya. Sudah melebihi 360, berarti ini tidak memenuhi. Gitu. Itu untuk yang pertama. Sekarang untuk jenis solusi yang kedua. Ambil sudutnya yang ruas kiri berarti sin sudutnya 5x sama dengan yang ruas kanan kan alfanya 60 ya. Jenis pertama langsung ambil 60. Jenis yang kedua ambil 180 derajat dikurangi si alfa yaitu 60 derajat. Ditambah jangan lupa 360 derajat kalikan K. Nah, yang dalam kurung kita selesaikan dulu. 5x sama dengan 120 derajat ditambah 360 derajat kalikan K. Nah, karena kita hanya mau si X aja, solusi itu si X siapa sih gitu. Karena 5x berarti perlu kita bagi dengan 5 kedua ruas kiri maupun ruas kanan. 5x dibagi 5 berarti si X. 120 derajat dibagi 5 berarti 24 derajat. Ditambah 360 bagi 5 berarti 72 derajat, kita kalikan K. Nah, kita pilih K-nya yang sama dengan 0. Berarti X-nya 24 derajat ditambah 72 kalikan 0. Berarti 24 derajat. Kita ambil K yang sama dengan 1. Maka X-nya sama dengan 24 derajat ditambah 72 derajat kalikan 1. 24 tambah 72, 96 derajat. Lalu K yang sama dengan 2. Berarti X sama dengan 24 derajat ditambah 72 derajat kalikan 2. 144 tambah 24. Tak tulis dulu. Berarti 168. Kalau saya ada salah tulis atau salah ngitung, silahkan komentar ya. Karena manusia tempatnya kurang teliti, salah. Saya juga sering kurang teliti gitu. Jadi bilang aja. Sekarang setelah K-nya 2, sekarang tak lanjutin K sama dengan 3. Berarti X sama dengan 24 derajat ditambah 72 derajat dikali 3. Nah, 72 kalikan 3, 216. Berarti 24 derajat tambah 216 derajat. Berarti berapa nih? Tambah 24 berarti 240. Nah, ambil K yang sama dengan 4. X-nya berarti 24 derajat ditambah 72 kalikan 4. Berarti 24 derajat, 72 kali 4, 280
8. Nah, ditambah 24 derajat berarti ketemunya 312 derajat. Nanti kalau ambil K sama dengan 5, seperti ini tadi pasti tidak memenuhi. Jadi yang memenuhi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi ada 10 ya. Aduh, saya salah hitung nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ini enggak memenuhi ya. 6, 7, 8, 9, 10. Nah, urutkan dari yang terkecil. Nah, berarti HP-nya adalah 12 derajat, lalu 24 derajat, terus 84, 96, 156, lalu 168, 228, 240, 300, 312. Kita hitung tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, tidak ada yang terlewati. Kalau masih bingung silahkan tanyakan ya. Untuk nomor 5, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaannya adalah sin X plus 10 sama dengan sin 45 derajat, di mana X-nya terletak X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 360 derajat. Tak tutup dulu, mau di pause silahkan gitu. Nah, kemarin saya pas ngoreksi itu ada kurang telitinya gini, plus 10 ini dipindah ruas dulu, padahal tidak bisa seperti itu. Ini sama dengan ini sin, ini juga sin, sama-sama sin, berarti kita ambil sudutnya gitu. Jenis yang pertama langsung ambil sudutnya. Sudut yang di ruas kiri adalah X plus 10 derajat. Sedangkan sudut yang di ruas kanan 45 derajat. Sudah cukup sampai sini, baru nanti lakukan manipulasi aljabarnya. Jadi kalau masih dalam sin sama dengan sin, itu langsung ambil sudutnya, belum dilakukan manipulasi aljabar. Setelah sampai sini, jangan lupa tambahkan dengan 360 derajat dikalikan dengan K. Baru ini pindah ruas boleh, ini dikurangi 10, kurangi 10 juga boleh. Kurangi 10 kan langsung 0 ya. Maka di sini X 45 kita kurangi dengan 10 ditambah 360 derajat dikalikan K. Berarti X-nya ketemu 35 derajat ditambah 360 kalikan K. Kita ambil K yang sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 35 derajat ditambah 360 derajat kalikan 0. Ketemu 35 derajat tambah 0. X-nya ketemu 35 derajat. Solusi yang kedua, udah sin, ambil sudutnya. Sudut yang ruas kiri, X plus 10 derajat. Ruas kanan, 45 udah diambil. Berarti jenis yang kedua adalah 180 derajat dikurangi 45 derajat. Jangan lupa ditambah 360 derajat dikalikan dengan K. Dengan K-nya adalah bilangan bulat, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang penting memenuhi interval yang ditanyakan. Nah, yuk kita selesaikan yang di dalam kurung dulu. 180 kurangi 45 berarti 135 derajat ditambah 360 derajat dikalikan K. Ini plus 10 pindah ruas boleh, berarti 135 derajat kurangi 10 derajat ditambah 360 derajat dikalikan K. Berarti X-nya sama dengan 135 kurangi 10, berarti 125 derajat. Ditambah 360 derajat kalikan K. Ambil K yang sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 125 derajat, 360 kalikan 0. Ini 0, berarti hasilnya 125 derajat. Nah, berarti HP-nya, himpunan penyelesaiannya adalah 35 sama 125 derajat. Nah, sebenarnya matematika itu enaknya gini. Kalau kita udah ketemu solusi, kita mau ngecek itu gampang. Kita tinggal substitusi aja, bener nggak gitu.
Ini cara ngecek ya, barangkali nanti kalau ulangan ada waktu gitu, ada waktu untuk memeriksa kembali jawaban, bisa dipraktekkan. Misal kita cek nih, X-nya sama dengan sin 35. Berarti kan kita punya sin nih, sin X tambah 10, berarti 35 tambah 10. Nah, kan berarti ketemu sin 45. Bener sin 45, hasilnya setengah akar 2. Lalu gimana kalau X-nya sama dengan 125? Ini buat ngecek aja kok, nggak wajib. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa gitu. Nah, di sini 125. Berarti kan sin 125 tambah 10. Ini kan berarti sin 135. Ingat, sinus itu sama dengan sinus alfa itu sama dengan sin 180 min alfa. Nah, ketemu juga deh sin 45, ketemu juga setengah akar 2. Sama nih, ini buat ngecek aja gitu. Kalau ada pertanyaan mengenai apapun trigonometri atau matematika lain, silahkan komen ya. Yuk kita lanjutkan ke nomor 6. Tentukan himpunan penyelesaian dari yang A, 6A itu sin X min 1/5 pi sama dengan sin 2/5 pi, di mana X-nya lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 2 pi. Ingat, jenis yang pertama kita ambil sudutnya, ini sin, berarti bisa ambil sudutnya. Sudut yang di ruas kiri, X min 1/5 pi sama dengan 2/5 pi. Jangan lupa ditambah 2 pi kalikan K. Nah, ini baru bisa setelah keluar dari sin-sinnya sin sama sinnya udah tidak ada, diambil sudutnya, baru manipulasi aljabar gitu. Ini minus pindah ruas jadi plus. X sama dengan 2/5 pi ditambah 1/5 pi ditambah 2 pi kalikan K. Berarti X-nya 2/5 tambah 1/5, sama-sama ada pi, bisa dijumlahkan. Berarti 3/5 pi ditambah 2 pi kalikan K. Kita ambil K yang sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan 3/5 pi ditambah 2 pi kalikan 0. Ini kan ketemunya 0. Maka X-nya ketemu 3/5 pi. Ini untuk solusi jenis pertama. Tak tutup dulu. Solusi untuk jenis yang kedua, udah sin. Kita ambil sudut di ruas kiri. X min 1/5 pi sama dengan ruas kanan, ambil sudutnya juga. Tapi yang 2/5 pi sudah ada. Berarti kita pakai jenis yang kedua, yaitu pi min 2/5 pi gitu ya. Ingat materinya ya. Kalau sudah lupa silahkan buka video yang membahas persamaan sinus untuk khusus materi. Mau tanya di kolom komentar juga dipersilahkan. Ditambah lagi, kita lanjutkan. 2 pi kalikan K. Yang dalam kurung kita selesaikan dulu. Berarti X min 1/5 pi sama dengan ini pi, artinya adalah pi per 1. Berarti kalau disamakan jadinya per 5. 1 menjadi 5, perlu dikali 5. Kita harus adil. Penyebut dikali 5, pembilang juga dikali 5. Pi dikali 5 adalah 5 pi dikurangi 2 pi. Ditambah 2 pi kalikan K. 5 pi kurangi 2 pi adalah 3 pi. Berarti kita punya X min 1/5 pi sama dengan 3 pi per 5 ditambah 2 pi kalikan K. Ini minus, mau pindah ruas jadinya penjumlahan. Atau kalau mau pakai kedua ruas diperlakukan secara adil, itu kita bisa X min 1/5 pi, ini ruas kanan, ruas kiri ditambah 1/5 pi, nanti ruas kanan juga tambah 1/5 pi. Nah, kalau kayak gini kan kita nggak ngubah nilai, kita hanya ngubah bentuk. Ini nanti ketemunya 0. Jadi awalnya kayak gitu. Biasanya di skip ya untuk yang tulisan ini.
Gak apa-apa, kalau udah paham di skip boleh. Kalau bingung dari mana sih asalnya kok bisa pindah ruas kayak gitu, awalnya dari sini. Ini berarti 0, kita ketemu X sama dengan 3 kali tambah 1, 3pi tambah 1pi, berarti 4pi, diper 5, ditambah 2pi kalikan K. Ambil K yang sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 4pi per 5, ditambah 2pi kalikan 0, ini ketemunya 0, berarti X sama dengan 4pi per 5. Kalau ambil yang K sama dengan 1, pasti melebihi, kan 2pi ditambah sesuatu, 2pi ditambah sesuatu. Pasti melebihi interval yang diinginkan. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah ini 3 per 5pi sama 4 per 5pi. Urutin dari yang terkecil. Nah, silahkan kalau ada yang bingung, jangan sungkan untuk bertanya. Nah, mari kita lanjutkan ke nomor 7. Tentukan HP dari 7A sin 5X min 24 derajat sama dengan sin 46 derajat, di mana X-nya lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 360 derajat. Tak tutup dulu. Mau di-pause dan dicoba, silahkan. Nah, perhatikan ruas kiri sin, ruas kanan juga sin. Kita jenis yang pertama, ambil sudutnya. Sudut yang pertama adalah ruas kiri 5X min 24 derajat. Yang ruas kanan 46. Jangan lupa ditambah dengan 360 derajat dikalikan K. Baru setelah ini kita melakukan manipulasi aljabar. Ini minus, mau dipindah plus juga boleh. Mau ditambah kedua ruas dengan plus 24 juga boleh. Ini bisa di skip nih. Tapi yang udah paham, udah fasih, di skip pun nggak masalah. Jadi matematika mengajarkan kita keadilan nih. Ruas kiri ditambah 24, ruas kanan juga ditambah 24 gitu. Itu kan asiknya matematika, kenapa saya suka nih. Ini 0. Nah, dapatlah 5X sama dengan 46 tambah 24. Itu berarti 70 ya. 70 derajat ditambah 360 derajat dikalikan K. Sebentar, tak buat batasnya dulu. Nah, karena kita hanya maunya si X, solusi itu si X, ini 5X. 5 kali X berarti biar jadi X, kedua ruas perlu dibagi dengan 5. 5X bagi 5 hasilnya adalah X. 70 bagi 5 berarti 14 ditambah 360 bagi 5, 72 derajat. Dikalikan dengan K. Nah, K-nya kita ambil satu persatu. Kalau K-nya 0, langsung ya X-nya adalah 14 derajat. Kalau K-nya 1, berarti X-nya adalah 14 ditambah 72. Ini berarti 86. Kalau K-nya itu 2, X-nya berarti 14 ditambah 72 kali 2, 144 ditambah 14 berarti 158. Kalau K-nya 3, berarti X-nya 14 ditambah 72 kalikan 3. 72 kalikan 3 adalah 216 tambah 14 berarti 230 derajat. Kalau K-nya 4, berarti X-nya adalah 14 derajat ditambah 72 dikali 4. Kurang teliti kan? Nah, 72 kali 4. Berarti 14 ditambah 288. Tambah 14 berapa tuh? 2, nyimpan 1, 0. Berarti ini 302 derajat. Atau tambahkan dari sini boleh, 72 tambah 230. Nah, kalau K-nya 5 bagaimana? Tidak memenuhi. Kenapa? Karena 72 kali 5 sudah 360. Tambah 14, 374 tidak memenuhi. Jadi cukup sampai K yang sama dengan 4. Selanjutnya,
Jenis solusi yang kedua adalah kita ambil sudutnya nih, ruas kiri 5x min 24. Tapi jangan lupa kalau jenis yang kedua itu 180 derajat min alfa. Berarti 180 derajat dikurangi 46 derajat. Jangan lupa ditambah dengan 360 derajat dikalikan K. Berarti kita punya 5x min 24 sama dengan 180 kurangi 46 itu 134. Ditambah dengan 360 derajat dikalikan K. Nah, ini minus, pindah ruas juga boleh, mau pakai kedua ruas ditambahkan dengan satu angka juga boleh. Sama aja, yang penting paham. Kalau masih bingung jangan sungkan bertanya. 134 ditambah 24 tambah 360 derajat dikali K. Berarti 5x sama dengan ini berarti 158. 158 tambah 360 derajat dikalikan K. Ini berarti dibagi 5. Ini dapat X, 158 bagi 5 berarti 31,6. 31,6 ditambah 72 dikalikan K. Kita ambil K-nya yang sama dengan 0, maka X-nya adalah 31,6 derajat. Kalau ambil K yang sama dengan 1, maka X-nya 31,6 derajat tambah 72 derajat. Berarti berapa itu tambah 31,6? 103,6 derajat. Ambil K yang sama dengan 2, maka X-nya adalah 316 ditambah 72 dikali 2. Ini tambah 72 aja, bin gampang. Berarti 175,6. Kalau K yang sama dengan 3, berarti X sama dengan 31,6 ditambah 72 kali 3. Tambah 72 aja langsung ya, biar cepat. Berarti ini 6, 5 tambah 2 itu 7, ini 14, simpen 1, berarti 246,7. Kita hapus dulu. Nah, jadi gitu, bisa ditambahkan langsung dari situ. Lanjut, kita ambil K yang sama dengan 4. Berarti X-nya sama dengan 31,6 ditambah 72 kali 4. Ditambah 72 itu berarti 6. 7 tambah 2, 9. 4 tambah 7, 11. Simpan 1. 319,6 gitu. Nanti HP-nya silahkan ditulis sendiri. Urutkan dari yang terkecil. Terkecilnya 14. Terus ditulis 14, 31,6 dan seterusnya sampai 319,6 gitu. Silakan kalau ada yang masih bingung ditanyakan ya. Mari kita lanjutkan ke soal nomor 8. Soal terakhir untuk tugas uji kompetensi 1 persamaan sinus. Nomor 8A, tentukan HP dari sin 8x ditambah 1/3 pi sama dengan sin 1/4 pi, di mana x-nya lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2 pi. Bentuk sin sama dengan sin. Nah, berarti kita tinggal ambil sudutnya gitu. Sudutnya jenis yang pertama adalah 8x plus 1/3 pi sama dengan 1/4 pi. Jangan lupa tambahkan 2 pi kalikan K. Nah, ini kita selesaikan manipulasi aljabarnya. 8x sama dengan 1/4 pi kurangi 1/3 pi. Nah, makanya pas pertemuan pertama saya itu mengisinya dengan pretest operasi
fungsi hitung dasar, karena ini kan persamaan linear satu variabel ya, kepake banget nih. Kalau masih ada yang bingung, jangan sungkan bertanya. Ditambah lagi 2pi kalikan K. Ini disamakan penyebutnya. Berarti 8X sama dengan 4 sama 3. KPK-nya 12. 4 menjadi 12 perlu dikali 3. Ini dikali 3. 3 menjadi 12 perlu dikali 4. Dikali 4. Pi-nya taruh di belakang boleh. 1 kalikan 3, 3. Ditambah 1. Kok ditambah? Soalnya kurang ya. Kurang 1 kali 4, 4. Ditambah dengan 2pi kalikan K. Berarti 8X sama dengan 3 min 4 min 1 per 12 ditambah pi. Ditambah dengan 2pi kalikan K. Tapi ingat, di sini maunya X. Ini 8X. Berarti perlu dibagi dengan 8. 8X bagi 8 adalah X. Min 1 per 12 dibagi 8 adalah min 1 per 96. Ditambah 2pi dibagi 8, ini berarti pi per 4 dikalikan dengan K. Ambil K sama dengan 0 tidak mungkin ya, karena hasilnya pasti minus. Padahal X-nya harus lebih dari sama dengan 0. Berarti X-nya, ambil K-nya, berarti mulai dari 1. K-nya 1, maka X-nya sama dengan min 1 per 96 ditambah pi per 4. Nah, ini disamakan penyebut dulu. Berarti kita punya, tak taruh sini aja. Jenis yang kedua nanti di slide berbeda. Ini 9. Oh ya, pi-nya ketinggalan. Nah, berarti ini min 1, pi-nya tak taruh di sini. 96. 4 ke 96 perlu dikali 24. Ini juga dikali 24. Pi dikali 24 berarti ditambah 24. Pi-nya udah taruh di luar ya. Di sini maksudnya. Berarti min 1 tambah 24, 23 per 96 pi. Ini kalau K-nya yang sama dengan 1. Kita lanjutkan kalau K-nya sama dengan 2. Berarti min 1 per 96 ditambah pi per 4 dikalikan dengan 2. Gitu. Berarti kita punya ini X-nya. Tak kali lagi, ini 96, ini min 1, pi-nya ketinggalan lagi. Ada pi, ini kali 24, itu 48. Berarti kita akan punya X-nya sama dengan 47 per 96 pi gitu. Lanjut lagi ke K yang sama dengan 3. Berarti X sama dengan min 1 per 96 ditambah pi per 4 kalikan 3. Samakan penyebutnya, pi-nya jangan sampai ketinggalan. Min 1 per 96 ditambah 3 kali 24 itu 72. Berarti di sini 71 per 96 pi. Masih lanjut terus. K-nya 4, berarti X-nya adalah min 1 per 96 ditambah pi per 4 dikali 4. Atau dari sini juga bisa nih. Ditambah 24 dari sini nih. Berarti hasilnya adalah 95. 95 per 96 pi. Lanjut lagi kalau K-nya sama dengan 5. Ini terus menerus sampai K-nya 7. K-nya 5 berarti X-nya sama dengan, tak langsung tambah 24 dari sini ya. 95 tambah 24. Nanti silakan caranya kayak gini. Karena terlalu banyak ini. 119 per 96 pi. Kalau K-nya 6, X-nya berarti tambah 24. 119 tambah 24. 3, nyimpen 1, 4, 143 per 96 pi. K-nya 7. Nah, terakhir nih. K-nya 7, X-nya berarti 143 tambah 247, 61.
167 per 96 pi. Nanti kalau K-nya 8, dia si X-nya tidak memenuhi. Kenapa? Karena 167 tambah 24 itu udah 191 per 96 pi. Oh ya, ini karena minus 1 ya. Padahal 96, untung masih tak cek. 96 kali 2 itu 2, 192. Oh, masih memenuhi. Jadi sampai K-nya 8 nih, masih memenuhi. Yang nggak memenuhi K-nya sampai 9. Berarti X-nya nanti tambah 24 itu adalah berapa nih? 5, 1, 215 per 96 kalikan pi. Ini sudah tidak memenuhi. Jadi HP satunya nanti digabung ya, HP 1 dan HP 2 itu kita urutkan dari yang terkecil, berarti 23 per 96 pi, koma, yang kedua 47 per 96 pi, yang ketiga 71 per 96 pi, yang keempat 95 per 96 pi, terus 119 pi per 96, lalu 143 pi per 96, 167 per 100 per 96 pi, lalu 216 per 96 pi. 216, kok 216 sih? 191, udah mulai error nih. Kalau saya ada yang kurang teliti, silahkan komen di kolom komentar ya. 167 per 96, pi-nya jangan lupa ditulis, lalu 191 pi per 96, ada 8 tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita lanjutkan ke jenis yang kedua. Soalnya tak tulis lagi. Untuk jenis yang kedua, sin 8x plus 1/3 pi sama dengan sin 1/4 pi, dimana x-nya lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 2 pi. Nah, berarti kita akan punya, ambil ini sama sin, ambil sudutnya, berarti 8x plus 1/3 pi sama dengan, karena ini 1/4 pi sudah diambil di jenis pertama, kita yang jenis kedua ambil pi min 1/4 pi. Jangan lupa ditambah 2 pi kalikan K. Nah, ini kita selesaikan dulu nih. 8x, ini plus biar luas kalian. Berarti ini tak per 12, ini 12 pi, ini 3 pi, ini min 4 pi, ditambah 2 pi kalikan K. Berarti kita punya 8x sama dengan 12 kurangi 3, 9, kurangi 4, 5. Berarti 5 pi per 12 ditambah dengan 2 pi kalikan K. Nah, karena kita hanya maunya si X, tak tutup dulu. Berarti kedua ruas dibagi 8. Berarti X sama dengan 5 pi per 12 kali bagi 8, artinya 5 pi per 96. Ditambah 2 pi kalikan K. Nah, kalau K-nya 0 masih bisa ya. Dia ketemu 5 pi per 9. Jadi di sini kita mulai K-nya dari 0. Nanti sampai dengan 7. Sama juga nanti solusinya ada 8. Jadi 5 pi per 96. Nanti kalau K yang sama dengan 1, X sama dengan 5 pi per 96 ditambah, oh ada yang kelewatan. Ini dibagi 8 belum. 2/8 sederhananya jadi 1/4 pi ya. 1/4 pi kalikan K. Berarti 1/4 pi. 1/4 pi kalikan 1. Nah, ini disamakan penyebut, berarti 5 pi per 96 ditambah ini tak kalikan 24 ya, 24 per 96 pi. Berarti 29 pi per 96. Nanti kalau K-nya yang sama dengan 2, berarti nanti tinggal aja langsung
29 kayak tadi, 29 pi per 96 ditambah 24 pi per 96, ketemulah 53 pi per 96. Nanti kalau K yang sama dengan 3, pembilangnya langsung ditambah 24, berarti nanti X nya ketemu 77 pi per 96. Kalau K nya yang 4, berarti X nya 77 tambah 24, 101. Berarti 101 pi per 96. Nanti K yang sama dengan 5, tambah lagi pembilangnya dengan 24. Berarti 125 pi per 96. Nanti K yang sama dengan 6, tambahkan lagi dengan 24, berarti 149 pi per 96. Kalau K-nya yang sama dengan 7, maka X-nya 149 tambah 24. Ini 3, 183. Berarti 183 per 96 pi. Nanti kalau K-nya yang sama dengan 8, ditambah 24 sudah 7, 0, 207. Berarti ini tidak memenuhi. Makanya kalau yang solusi kedua, jenis kedua, kita cukup sampai K yang sama dengan 7. Ini tidak memenuhi. Berarti himpunan yang kedua, himpunan penyelesaian yang kedua adalah ini semua. 5 pi per 96. Lalu 29 pi per 96. Lalu ini 53 pi per 96, lalu 77 pi per 96, 101 pi per 96, 125 pi per 96, 149 pi per 96, 183 pi per 96. Nanti himpunan penyelesaian semuanya, tulis semua HP1 gabung HP2. Jadi tulis semua tuh ada 16 gitu. Nah, cukup sekian ya untuk pembahasan uji kompetensi 1 yang bagian persamaan sinus. Kalau masih ada pertanyaan silahkan di kolom komentar MS Team, YouTube, WA, dimanapun boleh. Nanti kita lanjut bahas yang uji kompetensi 2. Sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya.